Pertanyaan kamu bagus banget, makasih. Dan aku pengen jawab pakai video aja biar lebih detail. So, apakah gaji bersih Ausbildung yang 700 euro di tahun pertama itu cukup apa enggak buat mencukupi kebutuhan kalian sehari-hari? Dan apakah bisa menabung dari itu? Kalau mau fair nih ya, 700 euro itu sedikit, tapi sebenarnya bisa cukup. Asalkan kalian itu nggak banyak maunya, bisa berhemat. Hematnya di sini yang ekstrim hemat ya. Aku mau kasih kalian hitung-hitungan budget yang mungkin bisa kalian terapkan. Budget pertama yang harus kalian bikin adalah budget sewa apartemen. Secara umumnya, kalau kita bikin budget buat sewa apartemen itu 50-60% dari gaji bersih kita. Di sini aku hitung misalkan 350 euro atau maksimal 400 euro. Itu budget buat apartemen atau sewa Wohnung atau shared apartemen yang harus kalian cari. Di sini kalian harus bayangin harga segitu agak susah nyarinya kalau di tempat yang strategis ya. Kalian harus korbanin waktu buat kalian ke tempat kerja. Jadi kayak nyari apartemennya itu yang agak jauh dari pusat kota atau yang nggak begitu strategis itu baru murah dapat segitu. Di sini memang kayak kalian harus rela gitu ya, bersakit-sakit dahulu, terus nanti kalau udah lulus Ausbildung baru nyari yang agak pusat. Dan kalian harus tahu biaya sewa yang sekitaran segitu 350-400 itu kalian cuma bisa dapat untuk WG atau shared apartemen ya, WG di sini Wohngemeinschaft namanya. Jadi kalau apartemen buat sendiri tuh harganya jauh lebih mahal dari itu. Terus yang kedua nih, biaya groceries atau biaya makan sehari-hari. Kalau menurut aku ya 100 euro itu udah cukup banget, apalagi kalau kalian disediakan makan di tempat kerja ya. Tapi kalian juga harus bisa masak. Cuma masaknya itu kalau keseringan masakan Indonesia atau masakan Asia bisa jadi boros juga karena bahan makanan Asia itu jauh lebih mahal harganya daripada makanan yang dari supermarket lokal di sini. Di sini tuh kalian ditantang buat nahan nafsu kalian buat pengen makanan Indonesia terus misalnya karena itu memang bisa jadi boros banget walaupun masak. Fixed cost yang selanjutnya pasti kalian butuh internet buat HP kalian kan. Kalau aku sendiri itu aku pengeluarannya cuma 8 euro per bulan buat 8 giga. Jadi di sini aku punya kontrak sama provider namanya winsim.de. Di sini aku pilih itu karena aku ngerasa itu cukup di rumah punya wifi, terus di tempat kerja ada wifi. Kadang 8 giga aja sebulan tuh nggak habis kepake. Kemudian yang selanjutnya mungkin kalian suka Netflix. Kalau aku sendiri bayarnya 13,99 euro, hitunglah 14 euro ya. Cuman kalau kalian tinggal di WG, sharing apartemen gitu, itu kan kalian bisa patungan juga di satu TV, pakai satu akun, terus nanti bayarnya barengan. Mungkin WG yang buat 3 orang atau buat 2 orang, jadi itu dibagi gitu biayanya. Biaya selanjutnya yang mungkin kalian akan perlu keluarkan adalah biaya transportasi sehari-hari. Di sini di Jerman kita ada Deutschland Ticket ya, yang tahun ini naik harganya jadi 58 euro. Kalau aku sendiri nggak bayar sama sekali karena perusahaan tempatku kerja itu nanggung 100%. Tips buat kalian, kalau kalian cari Ausbildung, coba deh tanyain apakah biaya transportasi itu ditanggung penuh atau mungkin dibayarin sebagian ya. Terus biaya pokok selanjutnya pasti kita butuh produk buat mandi, mungkin produk kecantikan. Kalau aku sendiri karena aku jarang pakai makeup ya, kayak skincareku itu basic banget. Aku biasanya ngeluarin buat drugstore itu cuman 20 euro per bulan. Itu palingan aku belanja buat sabun atau shampoo dan semua tergantung kebutuhan kalian ya. Itu kalian bisa hitung sendiri berapa. Oke, sekarang kita totalin ya. Kalau sewa apartemen, taruhlah 350 atau maksimal 400 ya. Terus biaya makan sehari-hari 100 euro. Terus biaya internet HP 8 euro dan Netflix 14 euro. Tiket transportasi sehari-hari kalau nggak ditanggung sama perusahaan 58 euro. Kemudian toiletries atau drugstore produk, skincare dan lain-lain 20 euro sampai 30 euro mungkin. Jadi totalnya kurang lebih 600 euro ya. Di sini ada 100 euro lebihnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen makan di luar, aku saranin jangan makan di luar kalau baru terima gaji. Mendingan tunggu dulu sebentar, karena kadang-kadang ada biaya yang nggak terduga ya nggak sih? Tunggu sampai misalkan akhir bulan, kalau ada uang sisa, baru deh tuh kalian treat yourself kayak makan di luar atau belanja baju atau apa yang kalian suka gitu ya kalau aku saranin. Dan satu lagi saran aku ya, kalau misalkan kalian nggak puas, nggak merasa cukup dengan gaji Ausbildung kalian, coba deh ambil kerja sampingan yang mungkin 10 jam seminggu yang bayarannya minimal 15 euro per jam.
Dan kalian bisa jajan lebih atau nabung lebih, ngasih orang tua atau traveling, ya nggak? Jadi pakai waktu kalian sebaik-baiknya, kalian masih muda, kita semua punya waktu yang sama ya.